Seolah-olah nggak menjadi tempat pengembangan pengetahuan, tapi bagaimana menjadi semacam lembaga training singkat untuk masuk ke pasar kerja fleksibel gitu. Halo para pendengar, ayo sini cepetan. Karena ada Suara Pijaraya. Oke, selamat datang di podcast Suara Pijaraya. Nah, teman-teman, di episode kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani sama narasumber, yaitu ada Mas Joko Susilo. Selamat malam. Oke, selamat malam Mas Joko, selamat Mas malam. Josu ya ini ya, Siap. sapanya. Gimana nih kabarnya Mas Josu? Ya, alhamdulillah baik. Semoga teman siapa lupa kan namanya? Anin. Iya. Semoga Anin juga baik-baik juga di malam petang hari ini ya. Iya, baik. Nah, jadi teman-teman, aku bacain secara singkat lah ya. Siapa sih Mas Josu ini? Nah, jadi Mas Josu ini apa ya? Seorang peneliti, lalu penulis, pengajar, dan pegiat sosial nih. Keren banget ya Mas dari brandingnya. Dan Mas Josu ini memiliki minat kajian pada isu atau bidang ekonomi politik, gerakan sosial, dan kebijakan pendidikan tinggi. Lalu saat ini Mas Josu sebagai peneliti kebijakan publik di Nalar Institute ya Mas, dan juga founder komunitas Gunung Kidul Menginspirasi. Jadi itu merupakan sebuah gerakan sekaligus komunitas sosiopendidikan. Wah, keren banget nih teman-teman. FYI nih ya teman-teman, Mas Josu ini merupakan alumni dari program studi manajemen kebijakan publik dari Fakultas ISIPOL angkatan 2013. Nah, jadi di episode kali ini tema yang bakal kita bawain itu adalah tentang MBKM, perburuan mahasiswa di era modern. Nah, biar kita buat buka nih ya Mas ya. Apa sih yang Mas Josu pikirin gitu denger tema ini gitu? Wah, temanya sangat up to date juga, isu yang aktual. Tapi tentu perlu kita lihat lebih detail sih apa itu MBKM dan implikasinya buat ya kehidupan kita. Bener sih, karena sekarang masih apa ya, masih nerawang-nerawang gitu ya Mas ya MBKM ini. Nah, mungkin boleh nggak sih Mas diceritain secara singkat tentang sejarah dan mungkin tantangan komersialisasi pendidikan saat ini gitu Mas? Ya sebenarnya kebijakan kampus merdeka, kampus belajar itu nggak bisa dipisahkan ya dari konteks relasi pasar, negara, dan institusi pendidikan tinggi itu. Ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, tapi rangkaian panjang ketika intervensi pasar itu masuk ke ruang pendidikan. Sederhananya gini lah, kampus sekarang itu menjadi sangat industrial, sedangkan industri menjadi sangat intelektual itu. Kayak gitu. Kalau dilihat secara historis, ini adalah implikasi dari gagasan baru, apa yang sering disebut oleh para ekonom kanan sebagai knowledge ekonomi ya, atau inovasi yang dia mencoba intervensi gagasan industrial itu masuk ke kampus itu. Nah, kalau di Indonesia tentu ini hal yang paling sangat mudah itu adalah mulai berkurang tanggung jawab negara melalui subsidi APBN itu, dan tetapi di lain sisi juga semakin kuat birokrasi politiknya itu. Nah, tentu banyak implikasinya yang bisa kita rasakan, nggak hanya komersialisasi tapi juga kerentanan pekerja akademik, terus bagaimana kemudian kampus menciptakan mesin fotokopi bagi mahasiswanya, ya seolah-olah nggak menjadi tempat pengembangan pengetahuan, tapi bagaimana menjadi semacam lembaga training singkat untuk masuk ke pasar kerja fleksibel gitu. Benar sih, benar banget sih Mas. Nah, kita masuk ke tema kita nih, yaitu MBKM. Jadi mungkin bisa diceritakan secara singkat juga Mas latar belakang dari MBKM sendiri, terus konteksnya tuh apa, dan mungkin urgensi dan signifikansi dari MBKM itu sendiri ya Mas terhadap mahasiswa gitu. Dan mungkin gimana sih program ini nih dilaksanakan secara praktikal di lapangan? Nah, kalau tadi latar belakang historis irisan ekonomi politik tadi nggak bisa dilepaskan ya, seperti yang aku sebut tadi. Nah, kalau secara agenda kebijakan ini kenapa lahir, ini sebenarnya dari perdebatan ada semacam gap bagaimana lulusan dunia kampus itu tidak terserap di pasar kerja industri, atau ada gap bahwa kurikulum kampus dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan industrial gitu. Itu beberapa klaim yang digunakan oleh para
pendukungnya itu. Nah, tetapi di lain sisi ada semacam kondisi yang dilematis ketika MBKM kan banyak, yaitu ada kampus mengajar, ada pertukaran mahasiswa, ada magang dan sebagainya gitu. Nah, kita mencoba melihat dari dua sisi. Kalau dari sisi partisipasi pendidikan sebenarnya mencoba mengajak agar pendidikan itu lebih deliberatif ya, kayak modelnya kampus mengajar, kemudian ya mirip semacam KKN kalau UGM punya. Berbagai komunitas mahasiswa kemudian dilibatkan dalam tanda petik pengabdian di ruang-ruang terdekatnya, entah daerah 3T atau bahkan di kampung asalnya gitu. Ada semacam komitmen itu walaupun niat baik ini juga di realitasnya menuai hambatan, misalkan beberapa birokrasi tidak siap dengan model pendidikan yang sangat deliberatif ini ya, yang langsung dari bottom up, dari bawah. Nah, yang perlu dikritisi sebenarnya MBKM itu adalah mekanisme magang gitu sih. Nah, ini di beberapa temuan atau yang kita miliki kan selalu ada polemik bagaimana kemudian memaksakan kerja di dalam sirkuit proses pendidikan itu sendiri. Perdebatan secara teknis enggak hanya kemudian industri punya kepentingan untuk mendapatkan pekerja upah murah ya, karena magang otomatis enggak full paid, tapi kamu bisa bahkan bekerja seperti pekerja tetap atau pekerja penuh gitu. Belum lagi soal bagaimana mereka sebagai bukan pekerja formal mendapatkan hak-hak kerjanya, asuransi, jaminan, keamanan kerja dan sebagainya. Ini menjadi sangat dilematis ya, dan regulasi kita setauku belum mengakomodasi atau belum bisa memayung ini. Ada kekosongan celah hukum juga di situ gitu sih. Oke, benar banget nih. Dan kalau dari yang Mas Josu lihat terkait hal-hal yang dilematis tadi itu ya Mas, dari yang tadi udah disampaikan Mas Josu terkait hal-hal yang dilematis itu, gimana sih Mas Josu melihat permasalahan MBKM ini dari sudut pandang paradigma pembangunan negara dan ekonomi publik? Nah, tantangan pembangunan di Indonesia itu adalah MBKM itu kan mencoba untuk bagaimana mengintegrasikan kampus dengan dunia industri gitu. Tetapi realitasnya di lapangan sebenarnya kita adalah negara yang gagal melakukan industrialisasi secara domestik gitu. Karena sampai hari ini struktur ekonomi Indonesia itu didominasi oleh ekonomi informal, semacam UMKM yang selalu digaungkan itu. Nah, sektor ini tuh nggak punya jaminan kerja yang memadai gitu. Bayangkan kayak tukang bakso atau dalam dapat wirausahawan dan sebagainya itu, dan ikatan relasi kerjanya itu juga menjadi sangat bias. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita kritisi ya di dalam relasi pembangunan negara itu. Nah, implikasi logisnya bahwa dengan industrialisasi domestik yang gagal itu menciptakan namanya para pekerja prekariat ya, pekerja rentan itu, yang dia didominasi di sektor-sektor informal, dan para lulusan kampus itu nggak sepenuhnya bisa terserap gitu. Nah, sayangnya kemudian dalam konteks kampus pasca kapitalisme tahap lanjut, atau orang nyebutnya kayak PTNB yaitu Corporate University, justru industri itu semakin masuk ke situ itu, khususnya yang MNC, sektor-sektor privat gitu ya, untuk kemudian persaingan ketat yang dihadapi oleh perusahaan ini menuntut mereka untuk mengefisiensikan biaya-biaya riset atau R&D. Nah, kampus kemudian dilimpahkan ke situ. Jadi biaya eksternal risetnya itu dengan skema triple helix atau apapun itu dilimpahkan ke kampus, karena kampus punya ruang, punya SDM yang setiap tahun diperbarui. Tetapi ingat, ketika ada resiko, perusahaan itu kan kemudian melimpahkan itu ke kampus ya, tepat ketika hasil risetnya itu jadi dia bisa mengkomersialisasikan gitu. Nah, ini menjadi sangat perlu kita kritisi lagi. Nah, kampus sebenarnya orientasinya kemana saat ini gitu, dan industri ini industri untuk orientasi apa yang dibangun dalam integrasi kampus merdeka itu sih. Oke. Nah, menurut Mas Josu nih, ada nggak sih hal di MBKM yang mungkin tuh berpotensi buat merugikan mahasiswa, Mas? Jadi dimana seperti yang kita tahu ya, bahwa mahasiswa di sini tuh kan subjek paling besar gitu di MBKM. Ada nggak tuh, Mas?
Ya kalau dalam konteks MBKM yang dia kerja pendidikan di akar rumput itu mungkin bisa diklaim sebagai pengabdian masyarakat ya. Tapi ketika dia magang ini tantangan atau yang perlu kita kritik selain ini nggak ada landasan hukumnya ya dalam hukum ketenaga kerjaan itu. Dia kemudian terambil school time-nya waktu dia belajar itu untuk ya waktu kerja gitu. Nah ini menjadi bias kapan dia berstatus kerja dan status dia mahasiswa belajar itu. Dengan klaim bahwa ini akan masuk ke literasi akademik dan sebagainya itu. Tetapi yang tentu paling diuntungkan adalah korporasi atau industri mitranya itu karena dia mendapatkan para pekerja yang muda, yang fresh dan dia tidak akan terikat misalkan sama jaminan hari tua, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan gitu karena kan biasa kan paruhnya kan pendek ya berapa 3-6 bulan dan sebagainya gitu. Nah jadi ya semacam kayak outsourcing secara tidak langsung ya, outsourcing secara terselubung menurutku, apalagi dengan rentang waktunya yang pendek itu gitu. Itu mungkin keraguannya selain kerugian yang bisa berdampak ke mahasiswa ya, waktu belajarnya terus ya mungkin bolehlah mengklaim aku dapat pengalaman lain sebagainya gitu. Nah, seperti yang udah di-mention di awal juga, jadi akhir-akhir ini mungkin pendidikan lebih diklaim itu sebagai ada yang namanya employee mindset gitu ya Mas ya. Jadi pendidikan tuh nggak hanya sebatas upaya buat memproduksi tenaga kerja untuk kebutuhan industri semata. Nah, menurut Mas Josu sendiri mampu nggak sih Mas Kampus Merdeka untuk melawan employee mindset itu tadi? Ya itu sangat tergantung ke bagaimana relasi kekuasaan itu ada di kampus menurutku ya. Karena sekarang itu intervensi yang sangat erat kapital ke kampus itu dia masuk ke intervensi struktural ya lewat kebijakan gitu. Dan ini memang menjadi ciri khas dari neoliberalisme tahap lanjut karena dia mendekati new institutionalism gitu. Jadi sederhananya gini, kapital itu menggerogoti negara dengan tangan negara itu sendiri gitu, melalui misalkan undang-undang perguruan tinggi, program PKM, dan dia mengintervensi bahkan level misalkan dalam konteks PTNBH bahkan di MWA Majelis Alim Amanat itu adalah wujud real bagaimana kontestasi pasar, institusi pendidikan dan pemerintah itu saling berkaitan erat di situ tuh. Nah, ketika kita melihat dalam perspektif struktural tersebut akan sangat susah ketika pertarungannya atau gagasan alternatif itu hanya sebatas misalkan di gerakan-gerakan kultural atau wacana gitu. Nah, dalam kajian yang pernah aku riset untuk tugas akademiku ketika dulu lulus sarjana, temuanku dari tahun 2012 sampai 2020 yang juga waktu itu wacana bagaimana relasi industrial itu mulai masif ke kampus itu adalah berbagai alternatif gagasan sebenarnya kan banyak ya, mulai dari misalkan teman-teman melakukan pertarungan wacana untuk memberikan gagasan alternatif lewat diskusi atau kajian-kajian akademik. Tetapi sayangnya ini nggak diikuti dalam misalkan dukungan massa yang kuat atau terorganisir itu, dan ini hanya sebagian kecil yang menghasilkan perubahan di level kebijakan. Beberapa jalur para teman-teman legalis kemudian dia juga melakukan judicial review misalnya ke MA dan MK yang mengkritik bagaimana komersialisasi kampus dalam bentuk apapun itu melalui JR ke MA dan MK, uji material itu mereka juga selalu gagal. Ini berbeda dengan generasi dulu waktu undang-undang BHP. Dan yang terakhir modelnya model masa aksi lah ya, populisme. Nah, ya beberapa capaian parsial itu memang bisa teman-teman gaungkan misalkan untuk mengkritisi kebijakan kampus ya, nggak hanya MBKM tapi yang dianggap itu merugikan mahasiswa, tetapi itu sifatnya terlokalisasi, biasanya dia nggak bisa merubah di level struktural regulasi, misalkan mengubah undang-undangnya yang itu bermasalah, misalkan undang-undang di level nasionalnya gitu. Dan tidak ada semacam partai atau bentuk platform apapun yang itu sebenarnya berkontestasi secara
kuat di dalam demokrasi formal di parlemen tuh. Nah, aku lihat tantangannya di Indonesia 3 itu sih, beberapa agenda yang coba diwacanakan. Walaupun teman-teman yang mengkritik bagaimana komersialisasi kampus, privatisasi kampus, industrialisasi kampus itu beberapa dia membuat semacam komunitas itu, tapi itu ya sangat terbatas karena dia sifatnya kan komunal kecil gitu. Padahal problem ini problem struktural dari relasi ekonomi politik global ke nasional sampai ke institusi teknisnya kayak kampus ya gitu. Oke. Dan oke, ini sekalian pertanyaan terakhir ya Mas ya. Mungkin dari Mas Josu sendiri nih, menurut Mas Josu tuh gimana sih seharusnya pola pendidikan di Indonesia? Mungkin Mas Josu ada wacana-wacana alternatif gitu sebagai upaya melawan neoliberalisasi pendidikan ini gitu Mas? Nah, yang harus kita ingat bahwa para penggagas ekonomi politik dan gagasan neoliberal itu selalu mengutarakan dengan competitiveness, efisiensi, dan sebagainya itu. Mereka tidak berbicara soal bagaimana akses pendidikan itu adil, merata, soal redistribusi itu. Dia tidak membicarakan bagaimana hak-hak sosial itu bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat itu. Nah, kritik atas posisi ini tuh sangat penting karena secara empiris hari ini gap akses ke pendidikan Indonesia itu sangat tinggi ya. Bayangkan dalam 15 tahun terakhir populasi orang yang masuk ke kampus itu didominasi oleh kuantil 4 atau kuantil terkaya gitu. Upper income gitu di Indonesia. Populasinya hampir di angka 60%, sedangkan kelompok kelas ekonomi paling bawah tuh kuantil 1 tuh hanya di angka berapa? Di angka 6, naik paling mentok 10%. Artinya kampus kemudian juga mereproduksi kelas sosial ini. Itu menandakan semakin banyak UKT golongan tertinggi itu mendominasi populasi kampusmu, itu menciptakan betapa senjangnya pendidikan di Indonesia itu. Nah, ketika kita melihat pertarungan secara konseptual dan kondisi empirisnya itu adalah terus apa yang bisa kita lakukan itu. Nah, ada banyak hal sebenarnya komitmen untuk pendidikan untuk semua itu sudah menjadi komitmen bangsa ini ketika merdeka ya, bahwa negara berkewajiban mencerahkan kehidupan bangsa itu. Nah, tetapi itu komitmen itu bahkan juga masuk ke 20% anggaran pendidikan gitu kan. Tetapi itu menjadi sangat bias ketika 20% itu membiayai hampir sebanyak hal ya, di banyak kementerian dan bahkan anggaran-anggaran yang sifatnya sangat administratif gitu kan. Nah, akhirnya itu nggak bisa memberikan optimalisasi pendidikan itu. Nah, yang pertama ya gagasan terhadap konsepsi ekonomi politik yang alternatif itu harus dibangun itu. Apakah ada hal yang lain ketimbang itu tuh? Nah, kita bisa belajar misalkan dari banyak negara ya, yang paling belum Indonesia miliki itu selain disparitas atau gap akses pendidikan tadi dan reproduksi kelas sosial tadi adalah kita sebenarnya sampai hari itu nggak punya grand design modeling institusi pendidikan gitu. Kalau kita pengen melihat 3 konsep kelembagaan yang dasar pendidikan itu, pertama itu public university atau state university. Nah, biasanya alokasinya itu besar dari government dan itu biayanya rendah, bahkan gratis. Nah ya, model kedua itu non-profit university. Dia modelnya yayasan dan uangnya itu berasal dari para donatur dan dia sama berbiaya rendah. Dan yang terakhir itu for-profit university, dia identik dengan kampus swasta itu. Nah, biasanya dia mengambil dari shareholder dan dari biaya pendidikan peserta didiknya itu, dan dia cenderung mahal. Nah, sebenarnya kita tuh bias tuh dalam konteks pendidikan Indonesia hari ini tuh bias. Apakah mau masuk ke state university for private apa non-profit gitu kan. Nah, hari ini kita nggak punya kelembagaan itu. Nah, di banyak negara itu skema itu clear tuh. Misalkan nih, di Jerman tuh dia hampir sampai sarjana itu free kan, karena public university-nya kuat itu. Di Skandinavia kayak gitu tuh. Nah, terus misalkan orang yang pengen orang yang bertanya lah sumber uangnya dari mana gitu kan, misalkan kalau itu tidak membebani ke si mahasiswa. Nah, kita lupa bahwa selain kesenjangan akses pendidikan itu, kita hari ini adalah juga kesenjangan terhadap tingkat belanja per kapita sekaligus bagaimana konsolidasi kekayaan itu dimiliki oleh segelintir orang ya. Ketika kita melihat kondisi ini dan potensi ini, kenapa misalkan kita nggak menggunakan skema pajak progresif gitu.
Jadi semua orang-orang yang kaya ini negara punya andil untuk mengambilnya dan meredistribusikan ke program-program sosial, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan sebagainya. Nah itu yang harusnya kalau negara pengen hadir di situ. Nah itu skema strukturalnya. Kalau model-modeling lain yang bisa dipilih ya banyak tadi yang aku sebut, ada pertarungan wacana, melakukan judicial review, terus membuat sekolah alternatif yang sekarang juga bertumbuh gitu. Tetapi menurutku yang paling penting itu adalah melakukan demokratisasi kampus ya, dalam arti otonomi kebebasan akademik dengan berbiaya rendah tadi. Nah misalnya hari ini di Indonesia atau di kampus Oke, selain pajak progresif tadi kan lewat pembiayaan pendidikan tadi, tentu dengan 3 lembaga tadi udah di-clearkan ya, public university, private university atau non-profit. Nah skema afirmasi sebenarnya juga bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia itu. Afirmasi ya mirip bidding misi tapi cakupannya lebih luas gitu. Itu secara struktural ya. Nah yang lain misalnya dalam kerja-kerja untuk mencoba dalam tanda petik melakukan demokratisasi kampus dan melahirkan otonomi yang real ya, bukan maksud otonomi melepaskan tanggung jawab anggaran negara adalah kadang selama ini itu gerakan kayak student union, kayak BEM atau aliansi apapun itu tidak sustain atau dia sifatnya responsif ketika ada isu terus reaksioner gitu. Nah di banyak negara, beberapa negara yang teman-teman sivitas kita berhasil untuk mencoba mendapatkan hak-hak pendidikannya itu dia punya semacam komite gitu. Nah jadi komite itu misalnya kayak di Belanda itu dia punya komite antara eksekutif itu yang penyelenggara kampusnya sama komite yang anggap kayak ruang legislatifnya, yang di situ representasinya ada mahasiswa, ada dosen dan sebagainya. Dan dua kelompok ini nanti akan memperdebatkan kebijakan apa yang kemudian akan diinisiasi kampus gitu. Atau kalau di Inggris itu dia punya namanya serikat pekerja akademik gitu. Nah serikat ini yang menjadi koalisi mahasiswa ketika misalkan isu kenaikan biaya kuliah itu mereka bersolidaritas. Sebaliknya bahkan sampai hari ini, sampai semester ini beberapa dosen di Inggris itu kan melakukan boykot ya itu karena tunjangan hari tuanya dikurangi dan sebagainya. Nah mahasiswa bisa berkoalisi ke situ. Nah kita nggak punya skema itu antara jaringan kelompok pekerja, serikat pekerja, mahasiswa yang dia punya komite di level kampus untuk mengintervensi para birokrat ini. Nah ini sangat penting di level lokal, alih-alih misalkan sifatnya reaksioner di aksi-aksi yang sangat terbatas gitu kan. Nah itu pendekatan digerakkan di level ini ya, unit kampus, yang tadi kan di level negara kita mencoba mengkombinasikan bottom up dan top down. Dan nah tengah-tengahnya ini yang kita juga kosong nih. Misalkan kayak kasusnya teman-teman kita di Chile dulu, komersialisasi kampus, privatisasi itu kan diinisiasi dengan revolusi penguin ya. Anak-anak SMP waktu itu, habis itu berkembang ke anak SMA, Chilean Winter Discontent itu. Nah mereka nggak hanya sampai aksi populisme wali murid, orang tua dan serikat pekerja turun ke jalan atau membuat mimbar-mimbar bebas, tapi dia kemudian mengintervensi itu lewat parlemen. Dia mewakilkan representasi kelompoknya itu ke parlemen dengan partai-partai yang punya perspektif atau punya agenda kebijakan menciptakan pendidikan yang adil untuk semua. Dan keberhasilannya sekarang nih, kalau dulu eksponennya misalkan ada Camela yang presidennya sekarang itu kan dulu eksponen student unionnya di Chile kan, artinya dia punya cara struktural untuk merubah kebijakan negara itu. Nah kita sampai hari ini kita belum punya itu ya, selain tantangan karena partai politik Indonesia selalu berkutat ke identitas antara agama dan nasionalis, perdebatan soal ekonomi politik, bagaimana redistribusi kesejahteraan sosial itu masih sangat minim di wacana partai politik dan parlemen kita. Nah tantangannya itu dan hal yang mungkin bisa kita lakukan ya secara level kampus, secara kultural, wacana, merubah secara struktural itu jalan panjang, tapi perbaikan refleksi gerakan tuh menurutku semakin kesini semakin bagus gitu Pak. Oke, nggak habis pikir sih ya teman-teman atas jawaban yang luar biasa tadi dari Mas Josu. Nah, dan gak kerasa juga nih kita udah di penghujung podcast episode kali ini. Nah mungkin sebelum menutup episode kali ini mungkin dari Mas Josu ada closing statement gitu Mas.
Ya, ketika kita mempercaya pendidikan itu sebagai senjata terampuh untuk menciptakan kesejahteraan dan perubahan, sudah selayaknya setiap lapisan rakyat itu mendapatkan akses pendidikan yang adil, bahkan sampai pendidikan tinggi itu. Dan keadilan atas pendidikan itu menjadi representasi bagaimana negara itu hadir di layanan dasarnya itu. Dan bagi kita yang terlibat dalam upaya memberikan perubahan, niat baik dan gagasan itu tidak cukup gitu. Kita perlu mengorganisir massa, bersolidaritas dengan beragam kelompok, tetapi tentu orientasinya tetap sama, membutuhkan pendidikan yang lebih humanis, demokratis, dan tentu murah, bahkan gratis itu. Dan sebagai menutup ya, education is human right, not privilege itu adalah hak dasar untuk semua, dan pendidikan itu maknanya lebih luas. Pendidikan itu harusnya memanusiakan, ya free for all dan equal for all itu, no barrier, no business, and no border gitu. Mungkin itu sih, dan mari mewujudkan itu bersama gitu. Oke, ayo Mas. Oke, mantap banget. Nah, sebelumnya terima kasih banyak sama-sama, atas kawan kehadiran Anin. Mas Josu dan tentunya jawaban-jawaban yang fenomenal tadi yang udah kita dengerin bareng-bareng ya. Dan terima kasih juga buat para pendengar yang udah mendengarkan podcast sampai di sini. Kita ketemu lagi di episode Suara Pijaraya selanjutnya. Saya Anin pamit undur diri, sampai jumpa.